Halo terus Me People, perkenalkan saya Alfiwati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo. Pada video pembelajar minggu kedua kali ini, saya akan membahas materi yang saya dapatkan dari salah satu webinar yang saya ikuti, yaitu webinarnya Pak Subiakto. Beliau adalah praktisi branding atau yang sudah berkecimpung di dunia branding selama 50 tahun. Apa sih yang mau saya bahas, yaitu terkait copywriting, khususnya yaitu hypnotic copywriting. Apa sih sebenarnya hypnowriting itu? Mari kita bahas di videonya. Sebenarnya tujuan utama dalam membuat sebuah copy dalam campaign marketing itu yang dijalankan sebuah brand adalah untuk bisa menarik perhatian masyarakat atau menarik perhatian pembaca. Karena di era saat ini marketing itu bukan hanya lagi berbicara selling gitu. Tapi sebuah brand atau sebuah perusahaan itu harus bisa menjalin ikatan emosi gitu, atau menciptakan hubungan dengan konsumennya. Karena tadi hypnowriting itu bekerja melalui mempengaruhi alam bawah sadar manusia, maka hypnowriting itu sebenarnya bersifat soft selling, di mana banyak banget komunikasi yang dibangun atau sharing yang dibangun itu lewat cerita-cerita secara rutin gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya pikiran manusia itu hanya terdapat dua mekanisme. Yang pertama itu mekanisme conscious mind atau sebesar 12% aja, dimana conscious mind itu artinya level berpikir dalam kondisi sadar, yaitu misalnya pada saat kamu memikirkan masa depan. Lalu selanjutnya ada mekanisme subconscious mind sebesar 88%. Nah, hypnowriting itu menyasar ke subconscious mind ini, karena subconscious mind ini selalu bekerja setiap saat. Jadi subconscious mind itu menggerakkan kamu secara tidak sadar, mengatur bagaimana kamu bersikap atau mengatur bagaimana kamu merespon sesuatu secara spontan atau secara tidak sadar. Dan mekanisme tersebut semuanya bergerak karena bahasa itu tadi. Jadi maka digunakannya copywriting untuk menargetkan mekanisme tersebut. Terdapat beberapa karakteristik bahasa hipnosis yang sangat powerful apabila diaplikasikan ke dalam proses copywriting. Yang pertama itu ada rima. Penggunaan rima yang konsisten itu mampu membius pikiran seseorang. Contohnya itu aku dan kau, suka dan kau, itu kan juga berima banget ya. Jadi rima itu membuat orang jadi lebih mudah mengingat brand kita. Yang kedua adalah repetisi. Setelah kita berhasil menentukan rima, pastinya kita juga harus melakukan repetisi agar tagline kita atau komunikasi yang kita sampaikan itu masuk ke benak manusia. Yang ketiga ada asosiasi. Penggunaan metafora, personifikasi, dan juga analogi untuk menyampaikan sebuah pesan berpotensi pesan langsung masuk ke pikiran bawah sadar manusia tanpa filter lagi. Contohnya itu tagline-nya Kopiko gantinya ngopi gitu. Jadi permen diasosiasikan sebagai kopi dan orang-orang langsung percaya aja bahwa Kopiko itu gantinya ngopi. Lalu bagaimana sih cara mengembangkan hypnowriting ini? Yang pertama itu kalian bisa memulai dengan membuat tulisan yang intim. Ketika hubungan intim sudah terbangun antara brand dan calon konsumen, pastinya akan memudahkan brand untuk meningkatkan nilai penjualan. Yang kedua, bisa dengan gunakan sudut pandang orang kedua atau sudut pandang kamu dalam menggunakan frasa. Kamu di sini tuh ditujukan untuk menyapa para pembaca agar audiens merasa tulisan tersebut ditujukan secara langsung kepada mereka. Yang ketiga, kalian bisa memulai dengan gunakan cerita-cerita yang personal. Jika menyampaikan cerita atau pengalaman yang bersifat personal, maka audiens tuh lebih bisa untuk merespon atau bisa lebih menerima karena dan juga mereka merasakan itu. Yang keempat, buat calon konsumen kamu setuju dengan apa yang kamu sampaikan. Karena jika pembaca ragu dengan apa yang kamu sampaikan saat membaca iklan atau saat membaca tulisan kita,
sangat kecil nih peluang mereka untuk melakukan transaksi dengan brand kita. Nah, karena tadi kita udah membahas pengertian, jenis, karakteristik, terus bagaimana cara mengembangkan copywriting, sekarang kita membahas salah satu contoh yang udah dilakukan terus Milen mengadaptasi dari ilmu brandingnya Pak Subiakto. Di sini tuh kalian bisa lihat di kalimat pertama, beli rumah di Terus Milen Klien nggak akan ada ruginya. Di sini kita berusaha membangun alam bawah sadar calon konsumen kita bahwa nggak ada kok manusia yang mau ngerasa rugi. Terus kalimat selanjutnya tuh, siapa bilang tinggal di perumahan jauh dari mana-mana? Nih, Terus Milen Klien kasih kamu akses kemanapun yang kamu mau. Di sini kita menggunakan sudut pandang orang kedua, yaitu kamu tadi ya. Terus juga kita berusaha menjawab keresahan calon konsumen gitu. Jadi kita memposisikan diri sebagai calon konsumen. Kalimat selanjutnya adalah mau jalan-jalan cantik ke mall, belanja hemat ke pasar, antar jemput anak sekolah, atau amit-amit ada hal yang butuh perawatan di rumah sakit, semuanya serba dekat deh. Nah, di situ kita menjawab tuh keresahan. Biasanya kan kalau orang tinggal di suatu perumahan tuh pasti either mereka membutuhkan kemudahan akses atau mereka membutuhkan mobilitas yang mendukung mereka sehari-hari. Di situ kita menjawab keresahan tersebut. Dan jangan lupa juga copywriting itu ditutup dengan CTA atau call to action. Di sini Terus Milen menggunakan CTA-nya itu Terus Milen Klien 5 masih open, daripada kehabisan lagi yuk booking sekarang. Nah, itu salah satu CTA kita dan ditutup dengan nomor hotline yang bisa dihubungi oleh calon konsumen kita. Oke, itu aja yang bisa saya bahas dan bisa saya sharing dari materi webinar yang saya dapatkan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya seperti saya, karena saya juga saat menonton video webinar itu saya mendapatkan manfaatnya dan mengaplikasikannya ke pekerjaan saya sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.